Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri majlis manusia-manusia yang insyaAllah dijadikan manusia-manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, kekuatan, hidayah untuk selalu menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan sampai kita mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini manusia itu bermacam-macam. Ada orang-orang yang meninggalkan ilmu, dia meremehkan ilmu agama, dia tidak mau mencari ilmu agama. Dan ada manusia-manusia yang lain, mereka ditakdir oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu atau mempelajari ilmu agama. Akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia terima, tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dan yang lainnya, mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu agama, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Maka dalam hal ini Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan permisalan agar supaya kita memahami model-model manusia ini yang ada ini. Sehingga beliau menyatakan, mathalul jahil al-muqassir fi talabil ilmil wajib alaihi kamathali abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya' wa yanhahu fihi an asya'. Falam yanzur fi dhalikal kitab wa lam ya'rif ma fihi aslan ma'al qudrati ala dhalika wat tamakkuni minhu. Kelompok manusia yang pertama, orang-orang yang jahil, tidak mengerti ilmu agama. Al-muqassir, yang dia itu meremehkan. Dia meremehkan di dalam mencari ilmu-ilmu yang wajib baginya. Itu kata beliau permisalannya sama seperti seorang hamba yang tuannya dia, rajanya dia mengirimkan surat untuk dia. Jadi raja ini, sayyid ini, tuan ini menulis surat untuk hamba tadi itu, kemudian dikirim. Di dalam surat tersebut ada hal-hal yang diperintahkan oleh tuannya, oleh rajanya. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, tugas-tugas. Kemudian di dalam surat tersebut ada larangan-larangan dari raja, dari tuannya. Kamu dilarang melakukan ini, jangan melakukan ini, tinggalkan perkara ini. Dikirim itu surat kepada hamba ini, kepada bawahannya ini ya, rakyatnya, dikirim. Setelah surat itu nyampe kepada dia, ada di hadapan dia tidak mau ngelihat isinya, tidak mau melihat ya. Apa ini? Ini surat dari raja. Sudah, tidak penting, tidak penting. Sehingga dia tidak tahu apa isinya, sama sekali tidak mengetahui isinya. Padahal dia mampu menyentuh itu surat, membuka kitab, kitabah itu, surat itu, kemudian dia baca. Bisa dia melakukan itu, tapi dia sengaja meninggalkan hal tersebut. Tidak dilihat itu surat, dan lebih-lebih tidak dibaca, tidak diketahui isinya. Yang kedua, wa mathalul alim alladhi lam ya'mal bi'ilmihi
permisalan orang yang mengerti ilmu, hadir majelis ilmu, belajar ilmu, alladzi lam ya'mal bi ilmihi, tapi hadir tok, sekedar hadir, belajar saja, sekedar belajar. Ilmu yang dia dapatkan tidak diamalkan. Dia tahu sholat sunnah, ya tidak sholat sunnah. Dia tahu sholat berjamaah, ya meninggalkan sholat berjamaah. Dia tahu siwak itu sunnah, ya tidak pernah siwakan sampai detik ini. Padahal hadir majelis. Ini tahu ilmu saja, sekedar menghadiri, sekedar tahu, tapi tidak mengamalkan. Orang-orang yang seperti ini kamatsali man nadhara fi kitabin, dikirimi surat oleh rajanya. Sama seperti tadi ya, dikirimi surat. Kemudian diterima itu surat, dipandang sama dia, dibaca kalimat-kalimat dari raja ini, dari tuannya dibaca. Ada perintah, ada larangan, terus dibaca ya. Setelah dia mengetahui isi surat ini, tapi tidak dilakukan sama dia. Yang diperintahkan oleh raja tidak dilaksanakan. Yang dilarang oleh raja, dia malah mendatangi, melakukan. Yang harusnya dilakukan tidak dilakukan, yang harusnya ditinggalkan malah dilakukan sama dia. Maka kata beliau, fanzur rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian. Perhatikan, kata beliau, perhatikan. Hal tara taksiran ashna' min taksiri hadainil abdaini fi haqqi sayyidihima. Ada enggak kekurang ajaran yang melebihi dua manusia ini? Yang didik dia mulai kecil rajanya, tuannya, yang ngasih makan dia mulai kecil sampai dewasa rajanya, tuannya, ya, yang memberikan pakaian dia rajanya, tuannya, bahkan mungkin yang menikahkan dia rajanya, tuannya, memberikan uang kepada dia rajanya dan tuannya. Tapi ketika dikirimi surat oleh raja ini, ternyata yang satu tidak mau melihat sama sekali, yang satu melihat tapi melanggar. Ada tidak manusia yang lebih kurang ajar dari dua model orang ini? Sudah diberi kemurahan, ya, diberi bantuan, pertolongan dan macam-macam kenikmatan. Tapi ketika rajanya, tuannya memberikan perintah dan larangan, ternyata yang satu tidak mau tahu, yang satu melanggar. Tidak ada yang lebih kurang ajar dari dua model orang seperti ini. Wa hal taqumu lahu ma indahu hujjah au udhur. Apakah orang-orang seperti ini nanti alasan-alasan mereka ketika ketemu dengan rajanya itu akan diterima? Ada alasan. Buktinya budak-budak yang lain, hamba-hamba yang lain melaksanakan perintahnya raja. Hamba-hamba yang lain meninggalkan larangan-larangan tuannya. Kok kenapa dua orang ini kok tidak mau? Kenapa dua orang ini kok tidak patuh? Wahal ahad bil iqab wan nakal minhuma li jara'atihima wa qillati ta'zimiha li sayyidihima. Kira-kira siapa yang paling berhak mendapatkan hukuman dari raja nanti? Ya dua ini sudah, tidak ada lagi. Karena dua manusia ini yang tidak benar, yang tidak tahu diri. Yang paling pantas mendapatkan hukuman dari raja ya dua model orang ini. Maka ketika kita sudah faham permisalan yang diberikan oleh para ulama, oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, coba gambarkan kepada kita pribadi ini masing-masing. Kita ini hambanya siapa? Hamba Allah. Yang melahirkan kita siapa? Allah. Di dalam perut ibu siapa yang ngasih makan? Allah. Lahir selamat Allah. Yang menjadikan ibu kita cinta sama kita sehingga nyusui kita setiap malam, setiap pagi siapa? Allah. Yang beri rezeki kita Allah. Yang menumbuhkan badan kita sampai seperti ini Allah. Semuanya Allah. Yang memberi makan kita Allah, yang memberi pakaian kita Allah. Walaupun perantaranya kedua orang tua, pada hakikatnya itu Allah semua. Sudah dikasih pertolongan, dikasih nikmat, dikasih rezeki, macam-macam. Kemudian Allah kirimkan surat kepada kita. Apa suratnya? Al-Quran. Ini tak kasih surat. Al-Quran itu surat dari Allah.
buat perorangan ini dibaca. Di situ ada perintah, suruh sholat, suruh puasa, suruh mengeluarkan zakat, suruh haji kalau mampu, disuruh berbuat baik sesama manusia, disuruh berbakti kepada orang tua, diperintahkan kepada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda menyayangi, dan seterusnya. Dan juga ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang kita berzina, dilarang kita minum minuman keras, dilarang kita mengkonsumsi pil-pil narkoba misalnya, dilarang kita berduaan dengan perempuan yang tidak mahram bagi kita, atau ngobrol dengan mereka, dan seterusnya, memandang perempuan yang terbuka auratnya yang bukan mahram kita, dan seterusnya. Larangan-larangan itu dari Allah semua. Kira-kira kita nih yang hadir ini termasuk model yang mana? Model orang yang menerima surat kemudian mengamalkan isinya, atau malah yang seperti disebutkan tadi itu, tidak mau tahu, anak tidak mau hadir majelis, anak tidak mau lihat Al-Quran, tidak mau lihat mendengarkan ceramah, anak mau hidup, mau jagongan, mau main kartu, mau main catur, mati ya mati, selesai, tidak ada urusan. Isinya Al-Quran tidak tahu sama sekali. Ceramah tidak mau dengar dia, ngomong karepe dhewe kalau hadir ceramah misalnya. Atau kita termasuk orang yang kedua, tahu kita ilmunya, sholat itu wajib, ini wajib, ini wajib, ini haram, ini haram, ini haram, tapi melanggar. Subuh ini tidak sholat, isya'i keturun misalnya, ya. Kemudian dia berani memandang kepada perempuan yang bukan muhrimnya misalnya, memandang gambar-gambar yang diharamkan dilihat oleh Allah misalnya. Hal-hal yang dilarang malah dilakukan, melanggar. Berarti kita termasuk kelompok yang kedua berarti. Artinya tidak ada orang yang paling kurang ajar melebihi kita. Tidak ada orang yang tidak tahu diri melebihi kita. Tidak ada orang yang tidak tahu terima kasih melebihi kita. Dan alasan-alasan kita nanti di akhirat di hadapan Allah ketika hari kebangkitan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada manusia yang lebih berhak menerima neraka dan azabnya melebihi daripada kita. Kita yang paling berhak. Karena kita tahu ilmunya, tapi kita tetap melanggar. Kita tahu perintah-perintah Allah, tetap kita tinggalkan. Kita tahu larangan-larangan Allah, tetap kita lakukan. Karena itu, fahdhar an takuna ahadar rajulain. Hati-hati, jangan sampai kamu persis seperti orang yang pertama. Hati-hati, jangan sampai kamu persis dengan orang yang kedua. Dua orang ini tercela dua-duanya, yaitu al-jahil alladzi la yata'allam, orang yang bodoh, tidak mau belajar, meremehkan ilmu agama. Atau orang yang kedua, al-alim alladzi la ya'mal, orang yang tahu ilmu, hadir majelis ilmu, tapi tetap maksiat, tapi tetap tidak, kadang meninggalkan yang wajib. Maka kamu akan hancur bersama orang-orang yang hancur nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah seperti itu, mati dalam keadaan seperti itu, tidak berubah, tetap seperti keadaan itu, kita tetap pertahankan itu, tidak ada tobat, tidak ada perubahan, kemudian kita mati tanpa tobat, maka kita akan menjadi orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Ya, khasirat dunya wal akhirah, rugi di dunia, rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini kerugian yang sangat jelas, sangat nyata, ya ini orang-orang seperti ini. Rugi itu duduk lek dodolane ndak payu duduk. Rugi itu bukan dagangannya ente hilang, bukan. Rugi itu bukan tokonya ente terbakar, bukan. Rugi itu bukan berarti ente dipecat dari perusahaan, dari pekerjaan, bukan. Bukan kehilangan pekerjaan, bukan, itu bukan rugi itu. Rugi itu kalau kita menjadi orang celaka dunia sampai akhirat, itu rugi. Dan itulah rugi yang sangat nyata. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat,
Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita juga diberi hidayah oleh Allah, ditunjukkan jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dengar, ya. Terus seperti itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridha kepada Allah dan Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.